Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para peneliti atau calon peneliti? Semoga dalam kondisi sehat, fit, dan smart. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan penelitian dasar. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan penelitian dasar, kita terlebih dahulu membahas mengenai esensi dari penelitian dasar. Nah, dari definisi ini, esensi penelitian dasar merupakan penelitian yang nanti menghasilkan sebuah prinsip dasar berupa formula, konsep, teknologi, atau berupa rumus ya, yang kemudian membuktikan konsep tersebut. Nah, sehingga dari pembuktian itu akan lahir karakteristik penting yang diambil secara analitis dan dilakukan secara eksperimental. Nah, ini merupakan inti atau esensi dari penelitian dasar tersebut. Jadi intinya berupa adanya konsep yang kemudian dibuktikan melalui proses eksperimen. Nah, adapun tahapan dari penelitian dasar ini, yang pertama adalah identifikasi masalah. Harus mengenali masalah secara jelas mengenai objek penelitian dari masalah tersebut. Nah, terus yang kedua adalah perumusan hipotesis. Bagaimana kita merumuskan hipotesisnya berdasarkan masalah tersebut dengan poin-poin dari rumusan itu merupakan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah pengujian hipotesis dan analisis. Nah, di sini kita sudah menggunakan teknik untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana berbicara mengenai datanya, berbicara mengenai variabel-variabelnya, kemudian teknik seperti apa yang akan dilakukan untuk melakukan pengolahan data tersebut sesuai dengan fitur-fitur atau variabelnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan sebagai bagian dari keseluruhan proses penelitian itu serta hasil capaiannya seperti apa, perbandingannya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk tahapan penelitian yang pertama, identifikasi masalah. Nah, kalau kita hubungkan dengan skripsi, nah pada bagian skripsi itu mencakup pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk yang kedua, mengenai tahapan perumusan hipotesis. Nah, meliputi landasan teori. Landasan teori di sini terdiri juga atas beberapa penelitian terkait yang mendasari kenapa penelitian itu kita angkat. Nah, itu tentu saja harus ada penelitian sebelumnya yang menjadi acuan kita, apakah dari teknik yang digunakan atau hasil yang diperoleh dari peneliti sebelumnya. Kemudian landasan teori, definisi-definisi, pengertian, ataukah misalkan kelebihan, keunggulan dari variabel-variabel yang kita angkat. Nah, yang ketiga, kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini yang nanti dijadikan acuan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis dan analisis hasil. Nah, metodologi penelitian di sini ada metode penelitian, kemudian pengumpulan data, metode analisis data, metode pengukuran penelitian. Nah, kemudian meliputi pula analisis hasil dan pembahasan. Semuanya masuk pada tahapan pengujian hipotesis dan analisis hasil. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang meliputi kesimpulan dan saran. Nah, kita lihat pada bagian yang pertama atau pendahuluan. Nah, pendahuluan tadi di sini misalkan yang merupakan alasan yang mendasari mengapa identifikasi seseorang yang mengenakan masker itu penting. Nah, diasumsikan ya, kita memiliki masalah berkaitan dengan ketika seorang mengenakan masker, kita memiliki kesulitan untuk mengenalinya. Akibat kesulitan dalam pengenalan tersebut, nah bisa jadi kita karena tidak mengenali seorang, kemudian kita takut ya untuk berbicara dengan dia atau memberikan akses dia, memberikan dokumen-dokumen penting dan seterusnya sebelum yang bersangkutan sendiri membuka maskernya ataukah misalkan memperkenalkan identitasnya secara jelas. Nah, ini masalah ya.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mengenali wajah seorang yang mengenakan masker menggunakan kombinasi ekstraksi fitur. Nah, ini merupakan solusi yang diberikan sekaligus menjadi rumusan masalah terhadap masalah sebelumnya ketika kita memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi seorang karena mengenakan masker. Nah, solusi yang diberikan adalah bagaimana kita menggunakan teknik kombinasi ekstraksi fitur untuk mempermudah kita mengenali seseorang. Ya, tentu saja dalam hal ini nanti yang akan dilatihkan atau yang akan mengenali adalah mesin. Ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan penelitian untuk mengenali wajah seorang dan menguji akurasi dari pendekatan yang dilakukan. Nah, jadi dalam hal ini kita hendak mengenali wajah seorang, kemudian dari pengenalan wajah tersebut itu kita bisa mengukur akurasinya itu atau validasi dari hasil yang dikenali itu apakah sesuai dengan yang diinginkan, apakah akurat ataukah tidak. Nah, itu adalah tujuan penelitian kita. Nah, berikutnya adalah memberikan hak akses terhadap seorang yang sesuai dengan identitasnya. Ini manfaat dari penelitian yang kita kerjakan. Artinya kita bisa menilai seseorang, mengidentifikasi seseorang itu dan memberikan fungsinya ya sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau kita menganggap kita tidak mengenali dia, bisa jadi kita menganggap dia orang asing yang kita tidak gubris. Nah, sementara kalau misalkan kita mengenalnya, nah tentu saja kita akan memberikan apa yang menjadi hak dia atau akses dia berkaitan dengan identitas dari wajahnya. Nah, berikutnya adalah landasan teori. Nah, contohnya di sini penelitian yang menggunakan satu ekstraksi fitur, dua ekstraksi fitur, jumlah data yang mereka miliki, atau akurasi yang dihasilkan. Nah, ini merupakan penelitian terkait yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi kita melakukan perbandingan penelitian yang menggunakan satu ekstraksi fitur itu mana yang lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan dua ekstraksi fitur. Nah, kemudian penelitian sebelumnya juga mereka memiliki jumlah data berapa. Nah, sementara data yang kita miliki berapa. Nah, itu bisa kita lakukan perbandingan sehingga nanti pada saat kita melakukan pemrosesan data ketika akurasinya mungkin lebih rendah daripada peneliti sebelumnya, nah kita bisa membandingkannya dari jumlah data yang kita miliki. Nah, sehingga ini penting untuk diulik. Nah, kemudian yang kedua adalah definisi tentang ekstraksi fitur, teknik ekstraksi fitur yang digunakan. Ini berkaitan dengan landasan teori. Nah, ini beberapa teori yang relevan dengan topik yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka pikir alur penelitian dari awal. Meliputi variabel inputnya seperti apa. Misalkan di sini kita mengangkat citra wajah bermasker dengan tidak bermasker. Nah, itu ada ukurannya atau ada size citranya, resolusi dari citranya juga. Nah, proses di sini penggunaan ekstraksi fitur kombinasi misalkan. Nah, kemudian output yang ditargetkan berupa pengenalan identitas wajah bermasker dan tidak bermasker. Nah, ini merupakan output yang diharapkan dari proses penelitian yang kita lakukan. Nah, itu kita susun dalam bentuk kerangka penelitian, mulai dari inputnya, kemudian prosesnya, sampai pada output yang dihasilkan. Nah, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, ini juga merupakan tahapan penelitian yang penting karena merupakan nyawa dari penelitian itu, ya, darah dari penelitian itu. Metodologi penelitian sangat menentukan bagaimana output atau hasil dari penelitian itu. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode apa yang digunakan? Misalkan di sini kita menggunakan metode kuantitatif. Kenapa dikatakan metode kuantitatif? Karena ternyata analisis data yang kita lakukan itu adalah analisis dengan menggunakan sejumlah data kuantitatif, sejumlah data berupa angka.
Nah, kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, ada data yang mungkin kita peroleh dari studi pustaka, dari survei, penjajakan, atau searching dataset di internet yang bersifat open access. Nah, ini juga yang bisa menjadi alternatif ya, data set yang sifatnya open access di internet itu sudah disediakan, misalkan data gambar wajah yang bermasker dengan tidak bermasker. Nah, itu ada sudah disediakan, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot melakukan sampling data terhadap data yang ada di lapangan, misalkan dari sejumlah responden. Nah, kemudian sumber data. Nah, dari sumber data tersebut, nah itu nanti kita akan melihat berapa jumlah data atau jumlah dataset yang kita miliki, dan kemudian dataset tersebut itu berapa misalkan data yang kita jadikan sebagai data latih, berapa data yang kita jadikan sebagai data testing. Nah, sehingga proses validasinya nanti itu bergantung dari jumlah data yang kita gunakan, berapa sampel misalkan. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya, bagaimana metode pengukuran penelitian. Pengukuran penelitian di sini kita menguji penelitian tersebut, atau kita menguji sejumlah data yang kita miliki menggunakan pengujian akurasi, misalkan menggunakan confusion matrix untuk menguji seberapa akurat penggunaan dari metode ekstraksi fitur kombinasi yang kita gunakan. Nah, di situ nanti hasilnya bisa dirilis dengan cara pengujian akurasi menggunakan confusion matrix. Nah, hasil dan analisis. Nah, pada bagian hasil ini kita akan melihat ya bagaimana hasil yang kita peroleh dari proses penelitian tersebut, proses penggunaan rumus tersebut yang melibatkan mulai dari input, proses, sampai pada outputnya. Nah, setelah itu kita lakukan pembahasan. Nah, apa saja yang menjadi konten dari penelitian ini adalah hasil pre-processing dengan post-processing. Nah, berupa gambar ekstraksi fitur, kita tampilkan hasilnya seperti apa dengan menggunakan ekstraksi fitur tunggal, misalkan dengan kombinasi atau pendekatan yang kita ajukan. Kemudian nilai numerik hasil perhitungan. Nah, ada kemudian disusun dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, sehingga data-data tersebut itu akan menguatkan bahwa ini merupakan hasil yang diperoleh dari proses penelitian ini. Ada buktinya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan narasi mengenai hasil yang diperoleh, apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil sebagai indikator pembanding. Jadi tidak cukup sekedar kita menampilkan tabel, menampilkan grafik, tapi kita harus memberikan komentar atau narasi terhadap apa yang kita tampilkan tersebut. Signifikansi dari nilai yang kita tampilkan, dari tabel ataupun grafik yang kita tampilkan itu apa ya, perbandingannya dengan rumus yang kita gunakan, ataukah dari segi perbandingannya dengan data yang dimiliki atau hasil yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, pada sisi mana ekstraksi fitur kombinasi ini lebih unggul. Misalkan waktu komputasinya lebih cepat, kemudian akurasinya lebih bagus. Jadi ditunjukkan di situ pada bagian mana titik keunggulan penelitian ini atau kontribusi dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini meliputi kesimpulan dan saran. Apa-apa saja konten dari kesimpulan dan saran ini? Yang pertama adalah memberikan poin-poin kesimpulan berdasarkan poin-poin tujuan penelitian. Nah, misalkan pendekatan kombinasi yang diajukan mampu mengenali wajah bermasker dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan menjadi kontribusi dalam pemilihan fitur citra yang tepat pada pengenalan wajah. Nah, ini merupakan kontribusi kita. Nah, kemudian melakukan perbandingan ya hasil penelitian sebelumnya pada sisi mana
keunggulan kita. Kemudian kalau misalkan kita memperoleh nilai yang lebih buruk dari sebelumnya, nah kenapa nilai yang lebih rendah itu diperoleh dibandingkan dengan apa yang diperoleh peneliti sebelumnya yang lebih bagus? Alasan apa yang kemudian menjadi dasar kenapa nilai itu kemudian terjadi, kenapa hal seperti itu terjadi? Nah, itu diberikan satu hasil analisis. Nah, demikian dari proses atau tahapan penelitian dasar. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian dalam bidang computing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.